kami di sini akan mempresentasikan kontrol unit lanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim. Perkenalkan, nama saya Yusuf Solehudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Dan saya M. Saranakasa. Ya, langsung saja. Kontrol unit lanjutan. Sama pengertian kontrol unit. Kontrol unit adalah komponen dalam proses atau CPU yang mengenai suatu kontrol sinyal pada sensor, dalam artian mengarahkan semua aliran data dari input maupun output untuk mengambil kode instruksi dari pemrograman dan mengarahkan unit-unit lain dengan menyediakan kontrol sinyal per waktu. Timing Suryawinata 2018. Desain kontrol unit ada hardware. Bentuk yang pertama adalah kontrol unit secara hardware atau dalam desain bentuk yang didasarkan pada arsitektur yang genap atau sudah ada paket. Pada desain hardware ini kontrol unit terbentuk dari pil, pop, gembang logika instruksi digital serta encoder dan decoder yang tersambung dengan cara yang spesifik. Ketika ada perubahan set instruksi, maka sambungan dan sirkuit harus dibuat juga. Hal ini lebih disukai pada arsitektur IRC yang hanya memiliki instruksi yang lebih sedikit. Pemrograman mikroprogram. Desain kontrol unit yang kedua adalah menggunakan kontrol program mikro desain pada memori khusus yang digunakan untuk mengontrol dan berbasis forward kontrol. Mikroprogram ini dapat diubah karena sifatnya sederhana. Yang fungsi kontrol. Fungsi kontrol unit. 1. Mengontrol eksekusi instruksi secara berurutan dan menerjemahkan perintah. 2. Selanjutnya kontrol unit mengarahkan aliran data kepada area komputer yang berbeda sesuai dengan produknya masing-masing. 3. Kontrol unit juga mengatur dan mengontrol perwaktuan atau timing. 4. Kontrol unit mengirim dan menerima sinyal kontrol dari perangkat komputer yang lain. 5. Kontrol unit juga memiliki fungsi untuk menghandle macam-macam perintah seperti fetching, decoding, execution, handling, dan menyimpan hasil perhitungan. Cara kerja kontrol unit: ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi baud thread. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya, dan instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya, dan mentransfer instruksi tersebut ke kontrol unit untuk dieksekusi. Instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Program counter dari suatu komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Urutan eksekusi berubah dengan memindah lokasi instruksi baru ke program counter. Sebelum pembacaan fetch, instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari perintah tersebut.
instruksi control unit. Microoperation. Microoperation merupakan operasi atomik dari CPU atau atomic operation of CPU. Microoperation adalah kerja atau eksekusi terhadap data yang tersimpan pada register dan merupakan cara kerjanya dalam satu pulsa clock. Atau pengertiannya lainnya, microoperation adalah suatu operasi mikro di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data atau melakukan eksekusi atau page execute cycle. Siklus instruksi control unit yaitu page cycle. Page adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Berikut adalah contoh aliran data siklus pengambilan atau page cycle. 1. Urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada rancangan CPU. 2. Asumsi. Sebuah CPU yang menggunakan register memori atau memori alamat atau MAR, register memori buffer atau MBR, pemecah program PC, pemecah program atau PC, dan register instruksi atau IR. Pada saat siklus pengambilan atau page cycle, instruksi dibaca dari memori. 4. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. 5. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. 6. Unit kontrol meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. 7. PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. 8. Siklus selesai. Unit kontrol memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operation specifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Indirect cycle, siklus tidak langsung. Siklus tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operasi atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operasi memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus interaksi atau lebih. Instruksi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor yang untuk melakukan sesuatu. Bila terdapat interupsi, maka komputer akan menghentikan dulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta yang menginterupsi. Execute cycle adalah proses dari CPU yang mengerjakan interupsi yang dapat dijemput dari main memory yang sudah berada di IR register control unit di CPU. Mengartikan interupsi tersebut melakukan operasi yang harus dilakukan seperti penjemputan atau pengambilan dari data dari main memory, untuk mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan operasi aritmatika atau logika yang menyimpan hasil pengolahan kembali ke main memory. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.